Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita pada muatan pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita hari ini adalah perubahan suhu dan wujud benda akibat kalor. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan juga bukumu. Kalor atau energi panas dapat menyebabkan perubahan suhu dan wujud benda. Yang pertama adalah perubahan suhu benda akibat kalor. Benda yang menerima atau menyerap panas akan mengalami peningkatan suhu. Sebaliknya, benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan wujud benda akibat kalor. Seperti yang anak-anak sudah ketahui, ada 3 wujud benda. Yang pertama adalah benda cair, yang kedua benda padat, yang ketiga benda gas. Benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud adalah proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan atau penyerapan energi kalor. Ada 6 macam perubahan wujud benda. Yang pertama mencair atau melebur, yang kedua membeku, ketiga mengembun, keempat menguap, kelima menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal atau menghablur, atau disebut juga deposisi. Sekarang, mari kita pelajari satu persatu. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan atau menyerap energi panas. Apa saja contoh peristiwanya? Mari kita amati gambar berikut. Yang pertama, es batu meleleh dan berubah menjadi air karena suhu di sekitarnya lebih panas dari suhu es. Contoh kedua adalah lilin yang dipanaskan akan meleleh. Contoh ketiga, pada proses peleburan perak untuk dijadikan cincin atau kerajinan, terjadi perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Selanjutnya adalah membeku, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Peristiwa ini melepas energi panas. Contoh yang pertama, lilin yang meleleh dan menetes karena panas akan kembali menjadi padat ketika sudah dingin. Contoh selanjutnya, cairan atau adonan es krim berubah menjadi padat setelah diletakkan di dalam kulkas atau freezer. Contoh ketiga adalah lahar panas yang mengalir dari letusan gunung berapi akan menjadi batu dan pasir apabila telah dingin. Selanjutnya adalah menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini menyerap energi panas. Contoh peristiwa menguap pada kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah air yang dimasak dalam panci akan menguap. Bahkan apabila dibiarkan terus-menerus, air tersebut lama-kelamaan akan habis. Uap air tersebut akan berada di udara. Contoh selanjutnya adalah menyebarnya bau harum dari minyak wangi yang disemprotkan. Contoh ketiga, ketika tubuh kita mengeluarkan keringat dan kita tidak mengelapnya, lama-lama keringat tersebut akan menguap dan tubuh kita menjadi dingin kembali. Sekarang kita akan pelajari tentang mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Peristiwa ini melepas energi panas. Contoh peristiwa mengembun yang pertama, embun yang sering tampak pada dedaunan di pagi hari terjadi karena gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Contoh kedua adalah pembuatan minyak atsiri.
Proses pembuatan minyak atsiri yang berasal dari ekstrak tumbuhan dengan cara penyulingan merupakan contoh perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contoh ketiga adalah gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan merupakan contoh peristiwa pengembunan. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan atau menyerap energi panas. Contoh peristiwa menyublim yang pertama adalah kapur barus atau kamper yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kapur barus atau kamper tersebut berubah wujud dari padat menjadi gas. Contoh kedua adalah es atau salju kering pada tanaman di musim dingin dapat menyublim tanpa mencair terlebih dahulu. Perubahan wujud selanjutnya adalah mengkristal, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepas energi panas. Contoh peristiwa mengkristal yang pertama adalah pada pembuatan es kering, gas karbon dioksida akan dimasukkan ke dalam ruangan bertekanan tinggi sehingga menjadi padat. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga agar makanan beku tetap terjaga dinginnya meskipun di tempat yang tidak terdapat mesin pendingin. Contoh selanjutnya adalah kristal es terbentuk akibat partikel udara yang dipengaruhi oleh suhu yang sangat dingin. Nah, anak-anak, bagan perubahan wujud benda dapat dilihat pada gambar berikut. Anak-anak bisa memahaminya ya. Garis merah menunjukkan perubahan wujud benda akibat menerima kalor. Selanjutnya, yang berwarna biru adalah peristiwa perubahan wujud benda dengan melepaskan kalor. Tugas anak-anak sekarang adalah yang pertama, gambarlah salah satu contoh perubahan wujud benda pada buku catatanmu. Jangan lupa diberi warna ya. Perubahan wujud bendanya bebas. Selanjutnya, berilah keterangan di bawah gambar. Yang pertama adalah nama perubahan wujud benda yang kamu gambar. Lalu, bagaimana proses perubahan wujud benda tersebut? Jika sudah selesai, fotolah hasil pekerjaanmu, lalu upload pada link Google Form yang akan Bu Anita bagikan. Anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.